Shalom anak-anakku yang ada di rumah, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Jumpa lagi bersama saya Ibu Fikrin Sofiani Seobelan dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Wah, sekalipun kalian secara daring, tapi harus tetap semangat ya. Hari ini kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-9 dengan tema Aku Bersedia Melayani. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau kasih tahu dulu nih, biar sebagai pemicu semangat kalian untuk belajar di rumah. Di sini juga ada teman-teman dari shift 1 loh. Nah, ini mereka. Halo. Nah, semoga jadi semangat buat kalian ya yang belajar di rumah. Nanti kita juga akan bergiliran bertemu lagi di sekolah. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita semua bisa berkumpul kembali. Sebelum kita belajar, praktik baik kita adalah kita akan bernyanyi terlebih dahulu dan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih kalian, kita sudah bernyanyi bersama-sama, kita sudah sambil goyang-goyang. Sekarang sikap doa yang baik dan benar, kita akan berdoa sebelum memulai pelajaran. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat pagi yang indah hari ini. Kami masih dipertemukan di dalam pembelajaran secara daring. Kami bersyukur ya Tuhan, sebentar kami akan belajar, biarlah hikmat daripada Tuhan, pengetahuan daripada Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya pelajaran kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya lewat anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin anak-anak. Oke. Yang sudah siapkan alat tulisnya di atas meja, perhatikan ke depannya. Nah, pelajaran kita hari ini, pelajaran yang ke-9, Aku Bersedia Melayani. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu, masih ingatkah anak-anak dengan pelajaran minggu lalu? Adakah yang ingat? Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu ibadah yang sejati. Kemudian kita juga sudah belajar tentang arti melayani dengan segenap hati. Nah, ibadah yang sejati itu tidak sekedar rajin ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang lebih penting adalah melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, salah satu wujud dari kita melakukan firman Tuhan yaitu kita melayani sesama. Kemarin kita sudah belajar ya tentang arti melayani. Hari ini kita mau menyatakan komitmen kita untuk bersedia melayani sesama. Nah, melayani itu merupakan salah satu tugas pengikut Kristus. Oke, kita simak terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada 2 ya. Tujuan pembelajarannya itu ada 2. Kita bahas satu persatu ya. Oke, ini warnanya Ibu kasih terang dulu biar jelas. Kita ulangi. Maaf ya. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada 2. Yang pertama ini. Oke, yang pertama peserta didik dapat menjelaskan tugas dan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nih. Peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk tindakan melayani di gereja. Oke, itu tujuan pembelajarannya ya. Nah, anak-anak sekalian, Ibu mau tanya dulu nih. Siapa yang rajin ke sekolah minggu? Oke, pasti semua rajin ya. Nah, kalau anak-anak rajin ke sekolah minggu depan kalau misalnya kalian berkesempatan untuk tatap muka, Ibu juga mau dong kalian bawakan Ibu catatan harian saat kalian sedang di sekolah minggu. Atau pelajaran-pelajaran di sekolah minggu itu dicatat dalam satu buku, kemudian minta tanda tangan dari guru sekolah minggu kalian, dibawakan saat kalian masuk sekolah. Kemudian Ibu juga paraf di situ sebagai tanda bahwa atau bukti bahwa kalian rajin sekali sekolah minggu. Bisa ya? Nah, Ibu tidak akan berbicara banyak di sini, tapi anak-anak langsung mengerjakannya secara mandiri. Untuk menjawab tujuan pembelajaran kita tadi tentang tugas dan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja, kalian harus melakukan wawancara berdasarkan tabel 9.1. Tunggu ya, Ibu tunjukkan. Nah, ini dia tabel 9.1 tentang pelayan dan bentuk pelayanan. Kamu bisa melakukan wawancara untuk dapat menjawab pertanyaan pada tabel ini. Nah, tadi kan kita hari ini kan kita belajar tentang pelayan di gereja itu siapa saja. Tentunya ada pendeta, majelis jemaat, penatua, diaken, guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, koster atau penjaga gereja. Nah, tugas kalian adalah ke gereja waktu hari Minggu. Jika kondisinya memungkinkan, kalian bisa ke gereja atau sekolah minggu. Kalian tanya pada orang-orang di sana, pendetanya nama siapa, majelisnya nama siapa, guru sekolah minggunya siapa, anak sekolah minggunya itu siapa saja, kemudian koster atau penjaga gerejanya siapa saja. Kemudian selain itu kalian juga wajib mencari tahu selain nama mereka, kalian juga wajib mencari tahu bentuk pelayanan yang dilakukannya. Jadi kalian tanya, maaf Bu, boleh tanya pendetanya nama siapa ya? Nah, sekaligus kalian wawancara sama pendetanya. Bu pendeta atau Pak pendeta, saya mau tanya dong, apa saja bentuk pelayanan? Maaf ya. Maaf ya. Nah, Ibu ulangi ya.
Kalian melakukan wawancara dengan menanyakan siapa nama mereka, kemudian bentuk-bentuk pelayanan yang dilakukan mereka. Tanyakan, Pak Pendeta, mohon maaf mau tanya namanya siapa? Saya boleh kenalan tidak? Ibu Pendeta namanya siapa? Kemudian dilanjutkan dengan wawancara, apa saja bentuk-bentuk pelayanan yang dilakukan Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta. Begitu juga dengan majelis, jemaat, atau penatua atau diaken, kemudian guru sekolah minggunya, kemudian koster atau penjaga gereja. Paham ya? Kalau misalnya kalian masih kesulitan untuk memahami tugas kalian ini, kalian bisa telepon ibu atau kalian bisa japri ibu. Ibu akan menjelaskan lagi secara lebih detail kepada kalian. Nah, minta juga bantuan papa mama kalian kalau misalnya kalian kesulitan. Oke, itu tugas kalian ya. Kalian mencari tahu sendiri apa bentuk pelayanan dari pelayan-pelayan yang ada di gereja. Yang berikut, untuk menjawab tujuan pembelajaran kita juga akan baca dalam kisah 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Nah, setelah membaca ayat-ayat tersebut, kalian diminta menuliskan beberapa kata kunci dari ayat-ayat tersebut. Kemudian, kalian diminta membuat kalimat yang mensyukuri kehadiran guru atau teman-teman kalian di gereja. Tuliskan jawaban kalian di buku tugas ya. Nah, contohnya seperti ini kalau bingung. Nah, contoh dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11 itu kalian lihat per ayat. Yang pertama, ayat 7-nya. Nah, ini ayat 7-nya ya. Ayat 7-nya dia berbicara begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu ayat 7-nya. Nah, tadi kan kita diminta membuat kata kunci dari setiap ayat yang kita baca. Nah, kata kunci dari ayat 7 yang kita baca adalah menguasai diri dan tenang. Bisa ya? Jadi kita baca dulu ayatnya dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Kemudian baca satu-satu ayat 7. Kemudian kamu temukan kata kunci dalam ayat 7 itu apa? Setelah menemukan kata kuncinya, kalian membuat kalimat yang menyatakan rasa syukur berdasarkan kata kunci tersebut. Contoh, kalau kata kuncinya menguasai diri dan tenang, maka kalimat syukurnya begini. Saya berterima kasih kepada Allah yang menolong saya untuk menguasai diri dalam berbicara agar tidak menyakiti perasaan guru-guru dan teman-teman. Bisa? Pasti bisa dong, anak-anakku yang hebat dan luar biasa pasti bisa. Nah, itu contoh ya. Sudah ada contoh di ayat 7. Tugas kalian adalah mengerjakan ayat yang ke-8, ke-9, ke-10, dan juga ayat yang ke-11. Silakan disimak baik-baik, kemudian tentukan kata kuncinya, kemudian buat kalimat syukur berdasarkan kata kunci yang kalian temukan. Nah, itu tugas kalian ya di rumah. Boleh dikerjakan bersama papa dan mama atau kakak, tapi ingat tidak menuliskan untuk kamu. Kalau diskusi boleh, kalau tanya pendapat boleh, tapi yang mengerjakannya itu atau yang menuliskannya itu anak-anak sendiri ya. Nah, baik, hari ini kita sudah bahas sepintas tentang aku bersedia melayani. Sebelum kita lanjut ke materi-materi berikutnya yang lebih detail lagi tentang melayani, kalian kerjakan dulu 2 tugas tadi yang sudah Ibu sampaikan. Kita semua ini adalah orang-orang yang dipanggil untuk melayani.
Nah, bagaimana kita bisa melayani? Kita belajar dulu dari pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan di gereja, yang dipakai untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan, seperti pendeta tadi, majelis, guru sekolah minggu, dan sebagainya. Jadi sebelum kita sampai pada materi, kita cari tahu dulu. Nah, yang melayani itu seperti apa? Siapa saja yang melayani? Bentuk pelayanannya seperti apa? Biar kita bisa mencontohkan, kita bisa meneladani perbuatan baik mereka dalam hal melayani. Sekian dulu ya dari Ibu. Kalau ada yang masih kesulitan, bisa langsung WA Ibu atau telepon. Ibu bersedia untuk melayani kalian. Nah, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan materi yang masih sama dan penjelasan-penjelasan yang lebih mendetail lagi atau lebih terperinci lagi. Oke. Kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami selesai belajar semua tugas yang diberikan oleh Ibu Guru. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan bagi kami, agar kami mampu mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Lindungi kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Sampai jumpa.